Halo, sekarang ini kami sudah di Bandara Sepinggan. Ini adalah akhir dari perjalanan mission trip ke IKN, ke Kalimantan Timur. Karena memang tujuan utama kami itu adalah berdoa di IKN, di ibu kota yang baru. Jadi kami berangkat pada hari Kamis malam, perjalanan darat dari Surabaya, dari Klaten ke Surabaya dengan darat, lalu sesampainya di bandara masih kepagian. Kami berangkat pukul 7 malam, sampai di bandara itu pukul 1 dan belum buka, masih tertutup dan masih sepi. Lalu bandara itu baru buka sekitar pukul 3 sudah buka, lalu kami baru bisa check in, dan pukul 5 pagi akhirnya kami terbang dari Surabaya ke Balikpapan. Ya, sebentar lagi sama Agus Mulia naik pesawat Citylink ke Balikpapan. ke Balikpapan. Ini penerbangan aku Agus pertama pandemi ya, setelah pandemi. Lalu sampai di Balikpapan, karena belum bisa check in, kami mengadakan wisata sebentar ke penangkaran buaya, tempat penangkaran buaya di Tritip. Iya, sekarang ada di tempat penangkaran buaya di Tritip. Di sini ada buaya-buaya muara, buaya air tawar, dan buaya supit yang dipelihara di sini ya. Dan sama betina itu loh, Mas. Mana, Mas? Kalau ukuran begini dari Udah kepala, siap belum? Mau di video kalau di Bapak belakang ya? bisa ternyata bisa beda. Kalau dari jenis kelamin betina, kalau jenis yang muara. Kapan liar, Pak? Kalau ada manggar. Loh, sini tadi ada yang besar sini. Bisa. Kulitnya sepayu loh. Wah, luar biasa ya. Oi. 10 tahun iki. 70 berapa, 60 tahun ya, 60 tahun ya. Ini buaya siam, Banget airnya dikasih. ini adalah buaya supit. Ini buaya khas Kalimantan nih, Bang. Ini buaya khas Kalimantan, dan ini air tawar Oh, ya. anunya moncongnya kecil ya? Ini ibarat kita manusia, kalau manusia itu kayak suku Dayak lah. Oh, Pedalaman ya kan. Oh, iya iya iya. Ini yang betina, moncongnya kecil, moncongnya supit, makanya Dari pedalaman, dari pedalaman. Nah, ketika sudah waktunya untuk check-in, maka kami segera check-in dan membayar utang tidur, karena kami semalaman hampir tidak bisa tidur dengan benar, karena tidurnya di dalam mobil. Pukul 1 sudah boleh bisa check-in dan tidur sebentar. Pukul 4 kami sudah harus bergerak lagi ke ada pertemuan dengan patunggilan keluarga Jawi, keluarga Kristen Jawi, PKKJ. Jadi orang-orang Kristen yang dari Jawa itu membuat perhimpunan di Balikpapan ini, dan mereka membuat acara rutin, dan perkumpulan itu interdenominasi, tidak hanya satu gereja, tapi bahkan tidak hanya Protestan, Katolik pun juga dirangkul. Mereka ikut dalam perkumpulan itu, dan perkumpulan itu dibagi menjadi 4 sektor, 4 popantan mereka menyebutnya, jadi 4 kelompok. Iya, selamat pagi. Hari ini kita mulai perjalanan ke IKN. Ya, ini di sini ada Pak Sugeng, kemudian Pak Lukas. Jauh di belakang sana Pak siapa ya? Ayo. Pak Ayu, Pak Daru, Pak Budi, lalu Pak Yuda. Yes. Ya, ada Pak Agus dan Bu Agus. Tapi Bu Agus yang lain, yang lain ini. Dulu kita ini. Iya. Kita ada 2 mobil health,
jumlahnya ada sekitar 22 ya, 24. Yang di depan sana ada mobil A juga. Nanti kita akan berdoa di IKN. Ya, sekarang di Bendung Sepaku. Sebentar lagi kita akan berdoa di sini. Ini adalah salah satu titik doa di IKN. Ini sumber air yang akan dipakai untuk air minum ya di ibu kota negara yang baru. Tanah tercinta negeriku Indonesia. Berkati bendungan ini Tuhan. Berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Tempat ini sampai selesai. Berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Bendungan itu cukup strategis karena dipakai selain untuk mengendalikan banjir juga menjadi sumber pasokan air bersih bagi ibu kota negara yang baru. Di situ dibangun juga nanti pembangkit listrik tenaga air. Jadi itu cukup strategis. Lalu perjalanan dilanjutkan menuju ke IKN-nya di titik 0. Kalimantan Timur. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemuliaan Tuhan dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita sudah masuk ke kawasan IKN ya. Ya, dari sini kurang lebih 2 kilo. Dari ujung tempat ini kami masuk ke dalam Tuhan. 2 kilo. Dari tempat ini yang kami injak. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Menuju IKN titik 0. Hari ini diingatkan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka Ada tower dibangun dalam di dalam. Towernya sedikit. bersuka, Istananya di sana. bersuka Iya. dalam Kita nggak bisa Tuhan, masuk. mari Ini di daerah sana. bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, karena bersuka, bersuka citalah. Ya, sekarang sudah sampai di titik 0 di IKN. Jadi kita sudah jalanan menurun untuk menuju ke tempat doanya.
Mau ada event ini. Intinya masih hutan. Supaya tidak ada tangan-tangan yang jahat yang akhirnya mengubah keseluruhan menjadi tidak berguna. Kami sekarang mendoakan dalam nama Yesus. Kami mohon kuasa-Mu yang bekerja, memberikan hikmat, memberikan kuasa, memberikan pertolongan dan rahmat, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat. Amin. Dan ibu kota negara ini benar-benar menjadi satu kota yang benar-benar efektif, yang hidup, dan yang menjadikan Indonesia kokoh dan teguh. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami taruh di dalam tangan kasih-Mu karya Tuhan yang akan bekerja melalui pembangunan tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami taruh semuanya dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Memuji dan menyembah-Mu dari tempat ini Tuhan. Pujian tempat ini ada kuasa Tuhan. Engkau Tuhan, kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata Dari situ kami juga berdoa, meskipun cuacanya cukup panas, menyengat, tapi tidak mengurangi semangat kami untuk mendoakan pembangunan ibu kota Nusantara. Usai dari doa tersebut, lalu kami melanjutkan perjalanan ke wilayah ITCI ya, ITCI itu adalah sebuah perkebunan. Di sana itu ada karyawan-karyawan yang Kristen yang kemudian bersekolah di sekolah milik perusahaan namanya ITCI. Nah, mereka kami kumpulkan ada sekitar lebih dari 76 anak yang hadir dalam sebuah acara. Pada kesempatan itu saya mendapatkan tugas untuk membawakan materi tentang literasi digital. Di situ saya membawakan perlunya anak-anak waspada tentang bahaya gadget seperti cyberbullying, kemudian kecanduan games dan pornografi. Lalu dilanjutkan oleh Pak Sugeng yang menyampaikan materi tentang perlunya anak-anak itu taat pada orang tua, tidak membantah dan tidak membangkang. Ya, itu menjadi pergumulan orang tua di sana karena anak-anak yang sudah kecanduan gadget itu memberontak dan membantah jika dinasihati oleh orang tua. Nah, karena itulah kemudian Pak Sugeng memberikan penyadaran kepada mereka mengapa mereka perlu patuh dan taat kepada orang tua. Nah, dari pemaparan dua hal tersebut lalu anak-anak diundang maju untuk didoakan ya, mereka yang mengalami pergumulan soal kecanduan games, yang pernah dibully, kemudian anak-anak yang pernah mengakses pornografi itu didoakan, kemudian mereka yang juga punya kerinduan untuk melayani Tuhan ya, ada yang mau menjadi hamba Tuhan maupun melayani di bidang lain, itu juga diundang maju untuk didoakan oleh teman-teman dari Husana Ministry. Oh iya, saya lupa menyampaikan bahwa kami itu tergabung dalam tim Husana Ministry, yaitu para teman-teman yang ada di Klaten, beberapa orang lintas gereja dan Solo Raya tepatnya ya, karena tidak hanya Klaten, dari Solo juga, kemudian beberapa teman dari Jakarta juga ikut, kemudian dari Surabaya juga ikut bergabung, dari Jogja juga. Jadi berbagai tempat, tapi memang yang paling banyak dari Klaten ya. Kemudian setelah itu meneruskan
perjalanan ke jembatan di Pulau Balang. Ya. Di Pulau Balang itu ada pulau yang akan dipakai menjadi sebuah dermaga dan juga gudang untuk peti kemas. Ada di sebuah teluk di Teluk Balikpapan, dan dari sana disambungkan dengan jembatan yang di atas laut begitu. Dan kami mendoakan karena ini juga tempat strategis, nanti tempat yang akan menjadi pangkalan utama bagi pergerakan kendaraan. Nah, di situ kami mendoakan juga di jembatan Balang tersebut. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ya, sekarang sedang ngantri di depan dermaga. Kita akan masuk menggunakan mobil ini, naik ferry dari Penajam ke Balikpapan. Jadi nanti kita akan pulang lewat jalan laut. Anginnya dingin, lumayan kencang. Kita sedang apa ini? Kita sedang mau balik ke Balikpapan setelah naik dari Penajam, naik kapal feri, kapal Roro ya, kapal Roro. Kami menyeberang Teluk Balikpapan dengan menumpang kapal feri. Ya, ini pengalaman yang baru bagi kami setelah datang dengan lewat udara, kemudian melakukan perjalanan darat, dan akhirnya kami menuju ke Balikpapan dengan lewat laut gitu ya. Jadi 3 moda angkutan sudah kami jelajahi di sini. Jam 5 pagi keesokan harinya, hari Minggu itu harus segera meluncur menuju ke Samarinda. Di Samarinda kami melewati jalan tol yang bisa ditempuh sekitar 2,5 jam, dan bukan di kota Samarindanya, tapi di sebuah kampung di Desa Pampang. Ternyata setelah saya telusuri, Desa Pampang ini cukup terkenal dan cukup populer menjadi destinasi wisata, walaupun letaknya di pinggiran kota Balikpapan, antara Balikpapan sampai ke Bontang gitu ya. Nah, di sana kami mengikuti ibadah di GKII Pampang, Gereja Kemah Injili. Jumlah jemaatnya cukup banyak, sekitar 600-700 jemaat. Juga sempat mengisi pujian. Paling menarik itu adalah setelah ibadah kami bisa mengunjungi desa wisatanya. Ternyata di desa ini memiliki atraksi wisata. Ada sebuah balai adat yang cukup kuno dimanfaatkan menjadi tempat atraksi wisata, di mana
orang dari berbagai kota itu datang ke situ untuk menyaksikan suku Dayak menari, mulai dari anak-anak, kemudian remaja, hingga ibu-ibu ikut menari di dalam pertunjukan tersebut. Hanya 1 jam, lalu kita harus membayar tiket untuk menonton di dalam rumah lamin ya, rumah adat di situ. Tapi sebelumnya kita juga sudah boleh bisa melihat souvenir, bisa berbelanja souvenir di sekitar tempat tersebut, dan kebanyakan itu milik jemaat GKII, anggota jemaat yang ada di situ. Jadi mereka pulang dari gereja langsung membuka kios di rumah adat tersebut. Persiapan untuk pulang ke Jawa. Sudah bisa di bandara dan saya bersama Bu Agus. Ya, ini Bu Agus yang sangat membantu kami di dalam mission trip ini. Hospitality-nya luar biasa. Terima kasih Bu Agus dan Pak Agus ya. Iya, kami dilayani dengan sepenuh hati. Ya, ini sebentar lagi kami akan check-in. Ya, check-in dulu. Ya. Nah, demikian ringkasan perjalanan Hosana Ministry di IKN. Semoga nanti saya bisa bergabung lagi ke tim ini untuk mission trip yang lain. Begitu, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.